Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengungkap 2 kasus varian baru corona B117 di Indonesia. Varian baru ini diyakini lebih menular dibandingkan varian lainnya. Lalu seperti apa gejala yang muncul ketika seseorang mengidap corona varian baru? Dan apakah vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berjalan masih ampuh dalam mencegah varian baru? Gemma Tanjung akan memaparkan selengkapnya untuk Anda. Silakan Gemma. Terima kasih Vera. Selamat siang pemirsa. Sudah 1 tahun negara kita menghadapi pandemi COVID-19 dan tepat pada 1 tahun kemarin Kementerian Kesehatan mengumumkan adanya corona varian baru yaitu B117 terdeteksi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia yaitu Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa untuk corona varian baru ini sudah muncul tadi malam atau tepatnya pada hari Senin malam tanggal 1 Maret 2021. Kita menemukan 2 kasus masuk dari Saudi Arabia memiliki strain virus baru. Namun, pernyataan dari Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yaitu Amin Subandrio mengatakan bahwa kasusnya sebenarnya ini impor dari luar Indonesia. Namun datangnya bukan pada 1 Maret kemarin, melainkan beberapa minggu yang lalu. Ia mengatakan bahwa memang baru saat ini Indonesia memiliki prosedur baru yaitu meneliti virus corona varian baru sehingga baru ditemukan virus corona varian baru ini pada awal Maret 2021. Lalu kita juga akan melihat seperti apa kronologi munculnya kasus varian baru ini di Indonesia. Tepatnya pada bulan Januari 2021 ada 2 warga negara Indonesia masuk ke Indonesia kembali dari Saudi Arabia. Kemudian pada bulan Januari hingga bulan Februari dan juga Maret, ini pihak Kemenkes dan juga Kemenristek BRIN melakukan whole genome sequencing terhadap 462 panel dan dari 462 panel ini ada 5 provinsi yang diambil untuk sampel terbanyak yaitu dari kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian baru saja di bulan Maret 2021 tepatnya tanggal 1 kemarin, pihak Kemenkes mengumumkan bahwa ada 2 kasus COVID varian baru atas dari penelitian yang dilakukan oleh Kemenkes pada bulan lalunya yaitu whole genome sequencing. Lalu kemudian kita akan melihat munculnya varian baru ini di dunia, tepatnya pada 14 Desember 2020, di mana kasus pertama varian COVID ini muncul pertama di Inggris pada akhir tahun 2020. Hal ini diketahui karena pihak Inggris melakukan penelitian dengan nama genetika COVID-19, di mana mereka menemukan bahwa ada pengaplikasian ataupun penggandaan sebuah gen yang belum ditemukan pada COVID sebelumnya. Dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mengatakan bahwa varian baru corona ini memiliki penularan lebih tinggi yaitu 70% lebih mudah ditularkan dibandingkan dengan COVID-19 yang lama. Dan untuk saat ini sudah ada 90 negara yang mengonfirmasi bahwa kasus corona varian baru dengan kode B117 ini sudah masuk ke negara masing-masing dan di Asia Tenggara sendiri sudah ada 5 negara yang mengonfirmasi yaitu di Malaysia, Singapura, India, Filipina, Vietnam dan juga Thailand. Dan bulan Maret ini Indonesia mengonfirmasi bahwa ada virus corona varian baru. Lalu kita akan melihat apa perbedaan gejala dan juga perbedaan dari penularan COVID-19 yang lama dan juga untuk varian yang baru. Yang pertama adalah di perbedaan. Untuk penularan ini memang COVID varian baru ini memiliki penularan lebih tinggi sebesar 70%. Dan juga untuk varian baru ini memiliki replikasi lebih cepat di area tenggorokan sehingga memang ini akan memperparah di bagian gejala yaitu dengan gejala batuk dan juga akan berpengaruh terhadap sakit tenggorokan dan sesak nafas hingga ke nyeri otot. Kemudian juga dengan bahayanya tingkat varian COVID varian baru ini karena banyaknya gejala yang muncul, maka akan dikhawatirkan memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19 varian yang lama. Ini merupakan gejala yang sudah dialami oleh sejumlah orang yang mengalami ataupun yang mengidap COVID varian baru ini. Yang pertama adalah batuk, kemudian demam, sesak nafas, dan juga kehilangan indera penciuman dan perasa, sakit kepala, tenggorokan, nyeri otot, hingga gejala
intestinal. Ini merupakan peradangan di area usus dan juga perut sehingga menyebabkan seperti mual, muntah, diare, kram perut hingga terjadi kedemam. Sehingga masyarakat ataupun publik dihimbau agar langsung melakukan tes PCR jika mengalami gejala yang sudah ada di COVID varian baru ini. Kemudian kita juga akan melihat penanganan dari pemerintah Indonesia karena memang virus COVID varian baru ini adalah impor dari luar negeri sehingga yang perlu dibatasi ataupun yang perlu diperhatikan adalah pembatasan warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia. Sehingga penanganan pertama adalah WNA wajib menunjukkan surat swab PCR hasil negatif dengan jangka waktu 3 kali 24 jam setibanya di Indonesia. Kemudian setibanya di Indonesia juga WNA wajib menjalani PCR ulang dan langsung akan dilakukan screening. Pemerintah akan melakukan screening di setiap jalur masuk yaitu di bandara dan juga pelabuhan. Dan kemudian juga nantinya WNA ataupun pelaku perjalanan dari luar negeri menuju ke Indonesia akan wajib mengikuti karantina selama 5 kali 24 jam. Akan ada 2 tempat yang disediakan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Wisma Pademangan yang akan disediakan untuk karantina secara gratis, namun untuk Pademangan ini memang dikhususkan hanya untuk WNI yang masuk dalam kriteria seperti pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar atau mahasiswa, dan juga aparatur sipil negara. Namun untuk WNI yang tidak masuk kriteria tersebut, maka akan langsung diarahkan untuk melakukan karantina di hotel swasta yang sudah ditunjuk, namun menggunakan biaya pribadi. Dan yang kemudian terakhir adalah pemerintah akan menerapkan Swiss cheese model atau model keju Swiss. Ini merupakan sebuah model yang mana intervensi satu dengan lainnya dan saling bekerja sama untuk mencegah penanganan virus COVID-19 yang baru muncul ke Indonesia. Nah, dengan munculnya varian baru ini, ada pertanyaan bahwa apakah vaksin yang saat ini sedang berjalan ini mampu menangani ataupun mencegah COVID-19 dengan varian baru. Kita akan melihat apa saja kira-kira vaksin yang sudah diteliti dan juga ampuh untuk menangani COVID dengan varian baru. Ini merupakan 4 vaksin yang sudah melalui penelitian. Yang pertama adalah vaksin Sinovac yang saat ini Indonesia sudah menggunakannya. Ini efektif melawan varian baru, baik strain virus dari Inggris maupun Afrika Selatan. Sehingga untuk COVID dengan jenis baru ataupun jenis yang lama, ini mampu dicegah oleh vaksin Sinovac. Kemudian yang kedua ada vaksin AstraZeneca yang mampu mencegah ataupun tingkat efikasinya ini mencapai 75% dalam melawan varian baru. Yang ketiga adalah vaksin Novavax yang memiliki tingkat efektif melawan ataupun mencegah COVID varian baru ini mencapai 89,3%. Walaupun memang uji cobanya ini masih tahap awal, namun diyakini dapat mencegah adanya COVID-19 baru ke tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah vaksin Pfizer. Berdasarkan dari 20 orang yang disuntik, antibodi penerima dari vaksin Pfizer ini mampu menangkal virus baik dari COVID yang lama maupun dengan COVID yang baru. Ya pemirsa, dengan munculnya varian COVID baru di Indonesia, pemerintah akan memperketat kedatangan WNA dari berbagai jalur masuk seperti bandara dan juga pelabuhan. Selain itu, regulasi mengenai pelaku usaha yang kerap bepergian ke luar negeri juga akan lebih diperketat demi mencegah adanya COVID-19 varian baru yaitu B117 ini masuk ke Indonesia. Tetap patuhi protokol kesehatan Anda menjadi 5M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker double, serta menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas Anda. Demikian paparan pada siang ini, Vera, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung atas pemaparan lengkap Anda.